bisa melangsungkan atau bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini ya. Semua siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ya, harus siap ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan berdoa. Izinkan saya berdoa ini secara agamis. Kita berdoa. Amin. Terima kasih doa. Oke ya, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Sekretaris, bagaimana hari ini semua hadir atau ada yang sakit apa? Hadir semua Bu, hadir semua ya, luar biasa ya, semua hadir hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran atau materi yang baru ya. Nah, kalau minggu lalu itu kita sudah bahas tentang sistem gerak ya. Sistem gerak yaitu alat gerak. Apa minggu lalu? Alat gerak pasif ya. Jadi dalam sistem gerak itu ada alat gerak pasif, alat gerak aktif, dan apa? Kelainan yang berhubungan dengan sistem gerak. Oke, jadi kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang alat gerak pasif. Apa saja alat gerak pasif? Ada rangka ya, ada tulang dan juga ada rangka. Nah, kalau ada alat gerak pasif berarti ada alat gerak aktif ya. Nah, apa saja alat gerak aktif? Otot. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang otot ya. Nah, siapa yang pernah dengar kata otot? Semua ya, semua tahu otot ya. Otot ada di mana saja? Tubuh manusia. Ada di tubuh manusia. Coba tunjukkan di mana ototmu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang alat gerak aktif. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Oke, gambar ini merupakan gambar otot atau daging? Daging. Daging dan otot. Oke, jadi ini gambar otot ya. Ini gambar otot. Jadi daging juga merupakan bagian dari otot tersebut dengan otot ya. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, Ibu akan sampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu kompetensi dasar 3.4 yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis jenis, mekanisme, dan sifat gerak otot pada manusia dengan benar ya. Jadi hari ini yang tujuan pembelajaran kita apa yang akan kalian capai yaitu menganalisis jenis, kemudian mekanisme dari otot dan juga sifat dari gerak otot pada manusia. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran atau memulai materi tentang alat gerak aktif, silakan kalian simak video berikut ini.
kita sudah membahas tentang rangka dan juga sendi. Nah, itu tadi adalah alat gerak pasif. Selanjutnya adalah alat gerak aktif. Yuk simak video berikut ini. Nah, alat gerak aktif kita sudah tahu bahwa alat gerak aktif pada organ gerak manusia adalah otot. Nah, otot ini berfungsi, cara kerjanya ada dua, yaitu kontraksi dan relaksasi. Kontraksi itu menarik ya, misalnya menarik, relaksasi itu merendam. Misalnya kita jelaskan ini sebenarnya fungsi otot itu untuk apa saja nih. Nah, kita lihat fungsi otot itu antara lain adalah mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. Yang kedua adalah membantu mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga adalah membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. Yang keempat, menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh dan juga mempertahankan suhu tubuh. Berdasarkan struktur dan fungsinya, otot dibagi menjadi tiga. Jadi ada otot polos, ada otot lurik, dan juga ada otot jantung. Nah, yang pertama adalah otot polos. Ciri-ciri otot polos antara lain, satu, hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Yang kedua, bagian gelendong dengan kedua ujung meruncing, bereaksi lambat dan tidak mudah lelah. Yang ketiga terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, dan otot usus. Otot lurik di sini terlihat bahwa inti selnya banyak dan berada di bagian tepi. Bentuknya silindris, panjang dan punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Nah, terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rata tubuh. Untuk otot jantung kita lihat bahwa di sini inti selnya banyak dan terletaknya di tengah. Bentuk memanjang silindris dan serabut selnya bercabang dan menyatu. Nah, hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja otot ini. Ada berbagai macam cara kerja otot. Antara lain ada yang sinergis dan juga ada yang antagonis. Otot sinergis adalah otot yang bekerjasama secara searah. Selanjutnya adalah otot antagonis. Otot antagonis ini otot yang bekerjanya berlawanan. Kalau satunya kontraksi, satunya relaksasi. Ya, sudah semua sudah menyimak videonya? Ya. Bagaimana? Bagaimana setelah kalian menonton video atau setelah kalian mengamati isi dari video tersebut? Menarik? Apakah videonya menarik? Menarik. Menariknya kenapa? Karena yang pertama menambah wawasan. Kemudian apa lagi yang terdapat dalam video tersebut? Ya, Aryan bisa mengetahui keberadaan otot di dalam tubuhnya. Jadi di dalam tubuh kita ini ada terdiri dari 3 jenis otot. Ya, yang pertama ada otot polos, otot lurik, dan juga ada otot jantung. Nah, otot lurik letaknya di mana tadi? Kemudian otot jantung di mana? Di jantung. Otot polos di dalam tubuh. Di dalam tubuh yaitu khususnya di mana dia? Di organ-organ bagian dalam ya, misalnya di sistem pencernaan, terus di pembuluh darah ya. Oke. Nah, sekarang supaya kalian lebih memahami tentang materi ini, Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Jadi nanti Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya terdiri dari 6 orang ya. Oke. Untuk kelompok 1 nanti ketua kelas. Silakan ketua kelas bangun. Nanti kalau kelompok 1 di sini saja. Di situ aja, di sini kelihatan Akbar. Nanti yang kelompok 1 nanti ada Akbar, kemudian ini Niken nanti masuk kelompok 1. Terus ini siapa lagi? Alfa kelompok 1. Habis itu Chelsea, Maria nanti kelompok 1 ya.
Langsung duduk sudah berkelompok. Langsung yang lain silakan bangun. Nanti kelompok 2 Servius, terus ini Dean, maju sudah. Langsung ke sini. Kelompok 1 di situ, kelompok 2 nya di sana. Siska, masih kelompok 2. Sudah ke kelompok 2 sudah kelompok? 4. Tambah 1 lagi. Ada di sini ya. 3, tambah 2 lagi. 1. Kelompok 2 mana dari kelompok 2? Kelompok 3 mana tadi? Ada. Sudah berapa? 5. Ya, jadi silakan kalian perhatikan di LKPD di situ ada kompetensi dasar, ada indikator, kemudian ada 5 tujuan pembelajaran di situ ya. Jadi kalau 5 tujuan pembelajaran berarti di situ ada 5 soal ya, ada 5 soal. Nah sekarang silakan kalian kerjakan. Di situ ada petunjuknya, silakan dibaca kemudian didiskusikan dengan teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang tidak dipahami, silakan tanya ke ini ya. Itu ada 5 pertanyaan ya. Jadi silakan dikerjakan 30 menit. Itu kasih waktu 30 menit untuk kerja, kemudian sebentar dipresentasikan masing-masing kelompok. Bisa? Bisa, Bu. Dipahami? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Silakan kalian kerjakan dengan referensi dari Google dan YouTube. Di petunjuk umum. Di bagian petunjuk umum situ ada arahan untuk bisa menjawab soal nomor 3. Misalnya ini yang bagian A itu lencang kanan sama posisi siap ya. Misalnya itu yang posisi lencang kanan itu akan jenis geraknya. Jadi sambil diberagakan sebentar ini presentasi ya. Itu untuk menjawab soal nomor 3 sampai nomor 5 ada di petunjuk umum bagian depan ya. Ada
Ada yang beranggapan perbedaan yang minta apa di sini? Oke, kelompok 1 silakan maju di depan. Saya yang menyampaikan dan memberikan saran, tanggapan maupun pertanyaan. Oke, silakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, saudara, otot polos dan otot jantung. Sebenarnya ada di letak. Otot polos letaknya di organ kelenjar dan pembuluh darah. Otot lurik melekat pada tulang. Otot jantung di dinding jantung. Intisir 1 letak di tengah, banyak letak di tepi. Otot jantung banyak letak di tengah. Otot lurik banyak letak di tepi. Otot polos 1 letak di tengah. Otot polos lambung, uterus, pembuluh darah, rahim dan kandung kulit. Otot lurik mereka pada rangka. Otot jantung di dinding jantung. Jadi baik. Ada yang mau bertanya, menanggapi atau memberikan saran, kami persilakan dari kelompok lain. Silakan dari kelompok lain. Tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada saran atau ada yang Doniana, silakan. Berdasarkan jawaban nomor 1, saya bertanya tentang cara kerja involunter dan menjelaskan pengertian dari involunter, volunter, dan involunter. Kami akan menjawab dengan dari kelompok 5. Beberapa gerakan otot bersifat volunter yang berarti melakukan kontraksi atau pergerakan di bawah kendali sadar. Misalnya seseorang memutuskan untuk membaca buku, membuka pintu dan sebagainya. Gerakan otot yang bersifat involunter artinya mereka tidak di bawah kendali sadar seperti kontraksi pupil di cahaya terang. Bagaimana Doniana? Bisa dipahami? Oke, masih ada lagi dari kelompok lain? Oke, dari kelompok 2, Sertius. Bagaimana cara kerja involunter dan volunter? Beberapa gerak otot bersifat volunter yang berarti melakukan kontraksi atau pergerakan di bawah kendali sadar. Misalnya seseorang memutuskan untuk membaca buku, membuka pintu dan sebagainya. Bagaimana Sertius? Oke, ada di kelompok lain masih ada? Jadi itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekian dari kami, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan saya akan persilakan kepada Dulu Mandi untuk membaca hasil diskusi kami. Reabsorpsi. Akibatnya konsentrasi ion kalsium berkurang dan ikatan antara aksi dan myosin terlepas. Dengan demikian, sarkomer akan memanjang dan otot dalam keadaan relaksasi. Bagi ada teman-teman yang ingin pertanyaan atau penanggapan, dan persilakan. Oke, itu hasil dari kelompok 2. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok lain? Jadi kelompok 5. Apa yang dimaksud dengan konsentrasi beliau Reiki?
Ion kalsium. Ion kalsium adalah pembawa pesan kedua yang penting dalam berbagai jalur sinyal sel eukariotik dan berfungsi dalam pengaturan beragam sistem seluler. Oke. Dari kelompok lain tidak ada lagi? Ada Bu. Ya, Alia, silakan. Bagaimana reaksi saat mendapat rangsangan dan tidak mendapatkan rangsangan? Ini tergantung dari jenis otot dan keinginan sistem saraf otot tersebut. Ya, jadi Ibu bantu jawab ya. Ketika ada rangsangan, berarti bisa disebut dengan apa? Ini ya, ketika coba kalian begini. Nah, saat kalian menarik tangan ke atas, ini yang terjadi berarti adalah membalikan seperti ini, berarti ya ada ototnya adalah relaksasi ya, relaksasi. Jadi ada kontraksi dengan relaksasi. Mungkin seperti itu Alia, bisa dipahami? Bisa Bu. Jika hasil presentasi kami apabila ada kesalahan kata-kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja kami. Silakan ibu saya. Apa saja gerakan antagonis berdasarkan gerakan yang telah kamu lakukan? Ada 4 jenis gerakan otot antagonis berdasarkan gerakan yang telah dilakukan. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, dan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, kami akan membahas tentang berdasarkan soal nomor 4, yaitu yang kecelakaan pada pembawa diri. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui gerakan antagonis. Jadi gerakan antagonis ini adalah gerakan yang berlawanan arah seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu sebelumnya. Dan yang terdapat yang berperan di dalam gerakan tersebut yaitu otot antagonis, misalnya otot bicep. Otot bicep yaitu otot yang berada pada lengan di sini dan termasuk pada otot lurik. Dan sedangkan otot tricep yaitu otot yang berada di lengan bagian samping dan bagian belakang. Dan kedua, otot tersebut berfungsi untuk menjaga bahu tetap kuat dan kokoh. Nah, otot kedua tersebut juga berperan dalam gerakan fleksi dan ekstensi. Nah, di mana gerakan fleksi ini contoh dari gerakan yang otot tricep dan otot fleksi tadi, yaitu kalau pada gerakan fleksi yaitu menundukkan kepala. Sedangkan pada bagian infleksi yaitu pada pemanasan olahraga seperti gerakan ini seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada teman-teman atau yang memberikan pertanyaan atau tambahan, Sekian presentasi kami persilakan dari teman-teman atau ibu guru untuk menambahkan atau memberikan solusi pertanyaan ataupun berupa kritikan saran untuk kelompok kami. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Paham semua ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi, silakan untuk. Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Jadi baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 5. Kami akan mempresentasikan dari apa yang sudah kami kerjakan. Kepada pembawa materi saya Uraikan jenis sendi yang terlibat dalam gerakan tersebut. Sendi yang berperan saat menunduk dan menengah yaitu sendi putar yang terdapat antara tengkorak dan tulang atas. Jadi sendi yang menunduk dan menengah itu terdapat di tulang atas di belakang sini. Jadi bisa kita menunduk begini dan bisa kita tegak. Yang kedua ada sendi yang berperan dalam membengkokkan dan meluruskan lengan bawah yaitu sendi engsel yang terdapat pada siku. Jadi terdapat pada siku sendi engsel bisa kita membengkokkan dan bisa kita meluruskan. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Kami siap untuk menjawab.
Aryan, ya silakan. Berdasarkan uraian sendi-sendi yang terlibat dalam gerakan tersebut itu, sendi-sendi tersebut itu dalam organ tubuh terdapat dalam tubuh bagian mana saja dalam tubuh manusia. Maksudnya sendi-sendi itu ada dalam tubuh bagian mana saja. Jadi ya sendi engsel itu terdapat di bawah sikus ini, di dalam sikus ini. Sendi engsel, jadi bisa kita luruskan dan bisa kita membengkokkan. Terus itu sendi putar yang terdapat di pergelangan tangan di sini. Terus yang berikut ini sendi yang berperan saat menunduk dan mengada, yaitu terdapat pada sini tengkorak dan tulang atas belakang. Jadi kita bisa tunduk belakang tulang atas ini. Mungkin saya cuma pas. Jika tidak ada lagi tanggapan dari kelompok lain, silakan dari kelompok 5 menutupnya. Jadi baik, kami akan menutup hasil presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Saatnya kita masuk untuk kesimpulan atau kita akan menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Nah, untuk kesimpulan, jadi di sini ada pertanyaan dan juga ada jawaban terkait dengan materi-materi yang kita sudah bahas tadi ya. Nah, nanti Ibu minta dari setiap kelompok perwakilan 2 orang untuk maju di depan sini untuk mengambil salah satu pertanyaan dan juga jawaban ya. Nanti yang bagian pertanyaan berdiri sendiri dan yang bagian jawaban berdiri sendiri ya. Silakan jelaskan, kita baca pertanyaannya dan jawabannya. Pertanyaan jenis otot. Jawaban pertama 1 otot lurik, 2 otot polos dan otot. Mekanisme kerja otot. Otot mendapatkan rangsangan asetilkolin dalam otot akan membebaskan ion kalsium yang merangsang pembentukan atau miosin sehingga mengakibatkan otot berkontraksi. Oke, jadi itu kesimpulan kita pada hari ini. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kita akan merefleksi kembali kegiatan kita hari ini. Ibu akan bagikan ini ada lembar refleksi. Silakan kalian bisa berdasarkan hasil pembelajaran kita, kegiatan belajar kita hari ini. Silakan ditulis nama sama kelas. Saja refleksinya. Kemudian untuk mengukur kemampuan kalian, ini Ibu akan bagikan soal esai tes ya. Oke, silakan kedua kelas nanti dikumpul ya. Kegiatan minggu depan, untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk tentang kelainan dan teknologi pada sistem gerak ya. Jadi pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini dulu. Untuk menutupnya Ibu minta Aryan untuk memimpin kita dalam doa. Kalau kita memiliki yang siap aktivitas kita pada hari ini, terutama kita menerapkan dalam doa. Jadi izinkan saya membawa doa ini dalam iman Kristen Protestan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Aryan yang sudah memimpin kita dalam doa. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, sampai bertemu kembali di minggu depan. Selamat siang.